Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita lanjutkan kembali kultum subuh sebagaimana biasanya setiap hari Rabu. Ba'da salat subuh adalah pengenalan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini masih dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang disusun oleh Muhammad Nasaruddin Al-Albani. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, masih dalam kitab salat. Namun kita pada pagi ini memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-11, yaitu ancaman mengenai mendatangi daripada masjid bagi orang yang memakan bawang merah atau bawang mentah, bawang putih yang mentah maupun bawang bombay yang mentah, lobak dan sejenisnya yang mempunyai bau mulut yang tidak sedap. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, hadis yang pertama ini banyak memiliki matan atau banyak memiliki redaksi yang sama, sehingga penyusun daripada kitab Sahih Targhib wa Tarhib ini menjadikan hadis yang pertama ini derajatnya adalah sahih, karena banyak sekali hadis yang senada dengan ini. Marilah kita bacakan saja hadis yang pertama ini. Derajatnya sahih, yaitu hadis yang ke-331 dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Hadisnya berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hazihi sajarati ya'ni thuma fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa makan dari pohon ini, yakni bawang putih mentah, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya dalam riwayat lain dari periwayat hadis Muslim juga dituliskan kalimat terakhirnya, fala yaqrabanna masajidana, maka janganlah dia mendekati daripada masjid kami. Dalam riwayat lain juga disebutkan fala ya'tiyannal masajid, maka janganlah dia mendatangi daripada masjid. Ini berbeda sedikit. Kalau tadi yaqrabanna mendekati, maka pada hadis yang berikutnya redaksi terakhirnya fala ya'tiyannal masajida, ya'tiyanna yaitu mendatangi daripada masjid-masjid kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian ada lagi redaksinya, man akala min hazi syajarati fala yaqrabannal masajid. Barang siapa makan dari pohon ini, artinya bawang merah dan bawang putih yang mentah, maka janganlah dia mendekati masjid-masjid. Itulah hadis yang pertama pada pagi ini, yang dapat kita simpulkan bahwa masjid sangat-sangat harus terjaga kenyamanannya, baik dari segi kebersihannya, dari segi kekhusyukan orang yang beribadah di dalamnya. Dan pada hadis yang pertama ini, jangankan bikin gaduh, jangankan bikin ribut,
membawa bau tidak sedap saja dari mulut kita sendiri, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mendatangi masjid tersebut, mendekati masjid tersebut pun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma hanya bau bawang mentah, cuma hanya bau bawang putih. Dan kalau kita di Indonesia, paling banyak adalah kita memakan pete barangkali, juga memakan jengkol dan yang sejenisnya, sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulut kita. Jadi kesimpulannya, menjaga daripada kenyamanan di dalam masjid, menjaga kekhusyukan orang-orang yang salat berjamaah di masjid, itu sangat-sangat harus diperhatikan. Jangankan bikin gaduh, jangankan bikin ribut, jangankan kita bersuara, membawa bau tidak sedap ke dalam masjid pun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita mengamalkan, dapat kita menjaga daripada kenyamanan orang-orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Seperti sering kita mendengar bahwa membawa anak-anak yang bikin gaduh ke dalam masjid, itu pun tentu lebih daripada hal yang disampaikan oleh hadis ini. Bolehkah membawa anak-anak ke dalam masjid? Tentu saja anak umur berapa saja boleh dibawa ke masjid, dengan persyaratan tidak membuat gaduh dan tidak membuat daripada kerusuhan atau tidak tergaduh daripada orang-orang yang beribadah di dalam masjid, maka anak-anak boleh dibawa ke masjid. Tetapi kalau anak-anak tersebut sekiranya menjadi penghalang kekhusyukan daripada orang yang beribadah di dalam masjid, tentu sebaiknya tidak kita bawa dulu untuk salat berjamaah ke masjid. Karena hanya karena bau mulut kita sendiri saja kita datang ke masjid, Allah sudah melarang kita, apalagi membawa anak-anak kita yang dapat mengganggu jemaah yang sedang beribadah di dalam masjid. Inilah yang perlu sama-sama kita perhatikan. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita pahami bersama. Terlebih dan terkurang dalam penyampaian kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.